Berhenti mengira Leonardo da Vinci adalah bapak robotika dunia. Coret nama itu dari pikiran Anda sejenak. Sebelum Da Vinci lahir, sebelum Eropa mengenal masa pencerahan, ada satu sosok yang sudah lebih dulu mematenkan sistem mekanik yang menjadi jantung dari setiap mesin modern hari ini. Dari mobil sport mewah di garasi Anda, hingga lengan robotik perakit ponsel pintar di pabrik canggih. Semuanya berhutang pada satu jenius dari abad ke-13. Mari kita putar waktu mundur sejauh 800 tahun. Bayangkan Anda berada di Eropa pada masa itu. Kehidupan terasa brutal, gelap, dan stagnan. Wabah penyakit mengintai, peperangan tiada henti, dan ilmu pengetahuan terkunci rapat di balik dinding-dinding batu. Tapi, jika Anda mengarahkan pandangan ke timur, pemandangannya berbanding terbalik 180 derajat. Di sana, peradaban Pokito Suradaran sedang berpesta pora dengan ilmu pengetahuan. Tepatnya di wilayah dinasti Artukid, Selamat di kota datang di Istana Diyarbakir. Artukid. Di sanalah tokoh utama kita mengabdi. Di sini Namanya rahasia ilmu Ismail pengetahuan Al-Jazari. terungkap. Dia bukan sekadar tukang kayu atau pandai besi biasa. Dia adalah Rais Al-Amal, yang berarti Kepala Insinyur Istana, sebuah gelar prestisius yang hanya diberikan kepada pikiran-pikiran paling cemerlang di masanya. Sebagai kepala insinyur, Al-Jazari menghadapi satu tantangan teknis yang sangat besar. Istana dan kota di tengah cuaca yang kering itu membutuhkan pasokan air yang stabil. Tapi pertanyaannya, bagaimana Anda memindahkan ribuan liter air dari sungai yang rendah ke dataran yang tinggi? Bagaimana Anda mengairi ladang dan mengisi kolam istana secara otomatis, tanpa listrik, tanpa motor berbahan bakar, dan tanpa kabel sama sekali? Bagi kebanyakan orang, itu mustahil. Tapi bagi Al-Jazari, tantangan itu adalah kanvas kosong untuk mahakaryanya. Dia menyadari kekuatan terpendam dari alam, aliran air yang konstan, dan gaya gravitasi. Al-Jazari kemudian menemukan sebuah mekanisme yang sangat sederhana, namun efeknya mengguncang dunia permesinan. Mekanisme itu bernama crankshaft, atau poros engkol, dan camshaft, atau noken as. Bagi Anda yang memahami dunia otomotif, dua nama itu adalah detak jantung dari mesin pembakaran dalam. Crankshaft adalah potongan logam jenius yang mengubah gerakan berputar menjadi gerakan naik turun yang lurus. Al-Jazari menempatkan poros ini di atas sungai. Aliran sungai yang deras memutar roda air raksasa. Roda itu memutar crankshaft, dan gerakan berputar itu diubah menjadi tarikan naik turun yang menggerakkan pompa silinder ganda. Air pun terhisap, naik melawan gravitasi, murni ditenagai oleh air itu sendiri. Mesin pemompa ini bekerja tanpa lelah, siang dan dalam. Ini bukan sekedar pompa, ini adalah tonggak sejarah. Momen di mana umat manusia berhasil menciptakan mesin yang bekerja sendiri sepenuhnya, meringankan beban punggung ribuan petani. Namun, Al-Jazari adalah seorang seniman sekaligus insinyur. Memecahkan masalah irigasi saja tidak cukup baginya. Dia ingin memadukan ketepatan matematis dengan keindahan estetika. Dia ingin membuat mesin yang membuat siapapun yang melihatnya menahan napas. Maka, lahirlah mahakarya visualnya, jam gajah, atau The Elephant Clock. Jam gajah bukanlah penunjuk waktu yang dipasang menempel di dinding. Ini adalah sebuah monumen kinetik raksasa setinggi beberapa meter yang diakui oleh para sejarawan teknologi sebagai komputer analog pertama di dunia. Lebih dari itu, jam ini adalah simbol perayaan keanekaragaman budaya global. Bayangkan strukturnya yang megah. Di bagian paling bawah, ada patung gajah India berukuran masif yang melambangkan kekuatan. Di atas gajah itu bertengger ornamen naga dari Tiongkok yang melambangkan kekuasaan. Di puncak jam ada burung phoenix dari mitologi Mesir kuno, dan di tengah-tengahnya duduk figur mekanik berbaju Arab, Al-Jazari. Secara brilian menyatukan 4 peradaban besar dunia dalam satu harmoni mekanik. Bagian paling gilanya, jam ini bergerak otomatis memberikan pertunjukan teater setiap setengah jam, tanpa disentuh oleh tangan manusia. Bagaimana hal itu mungkin terjadi 800 tahun yang lalu?
Rahasianya tersembunyi dengan rapi di dalam perut gajah raksasa tersebut. Di dalam perut patung gajah terdapat tangki air yang dilengkapi dengan sebuah mangkuk perunggu kecil. Mangkuk ini tidak sembarangan. Ia memiliki lubang yang dikalibrasi secara matematis dengan presisi ekstrim. Butuh waktu tepat 30 menit bagi air untuk perlahan mengisi mangkuk tersebut melalui lubangnya, hingga akhirnya mangkuk itu kehilangan daya apung dan tenggelam. Saat mangkuk tenggelam, ia menarik serangkaian tali temali. Tali ini memicu seekor burung mekanik Inaria untuk berputar. Putaran ini melepaskan sebuah bola logam yang dijatuhkan tepat ke dalam paruh naga. Naga mekanik ini kemudian berayun ke bawah karena berat bola, menjatuhkan bola tersebut ke dalam vas perunggu di bawahnya. Bunyi dentingan keras inilah yang menandai waktu. Rantai reaksi ini adalah sebuah sistem epik yang murni mengandalkan tekanan hidrostatik dan gravitasi. Anda pikir itu sudah mengesankan? Bersiaplah untuk tercengang, karena Al-Jazari melangkah jauh ke depan menuju era robotika. Pada masa itu mereka menyebutnya automata. Dia merancang robot humanoid, figur berbentuk manusia yang bisa melayani tamu. Robot kayu ini dibentuk sangat detail, dilengkapi dengan sistem tabung dan reservoir air yang dirancang presisi di dalam tubuhnya. Robot pelayan ini bisa bergerak, berjalan mendekat, dan menuangkan minuman dengan sendirinya ke dalam gelas sang raja, lalu menyodorkan handuk kecil. Coba Anda tempatkan diri Anda di sana. Anda adalah seorang tamu kerajaan di abad pertengahan yang miskin teknologi. Lalu, di tengah perjamuan, Anda disuguhi minuman oleh benda mati yang bergerak mulus. Banyak yang mengira ini adalah sihir tingkat tinggi. Terima kasih. Padahal, ini adalah murni aplikasi mekanika fluida yang melampaui zamannya. Belum cukup sampai di situ, Al-Jazari bahkan merancang grup musik mekanik pertama di dunia. Dia membuat sebuah perahu kayu berukuran kecil yang berisi 4 robot musisi, 2 penabuh genderang, seorang pemukul harpa, dan seorang peniup seruling. Perahu robotik ini akan diletakkan mengapung di danau buatan istana saat ada pesta besar. Air yang mengalir menggerakkan sistem roda gigi tersembunyi. Roda gigi ini dilengkapi dengan tonjolan-tonjolan kayu kecil atau pegs. Tonjolan kayu inilah yang sangat revolusioner. Mereka adalah cikal bakal dari prinsip pemrograman komputer modern. Bergantung pada posisi penempatan tonjolan kayu tersebut, robot-robot musisi ini bisa diatur atau diprogram ulang untuk memainkan ritme drum dan melodi yang berbeda-beda. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini adalah robot yang bisa dikoding dari abad ke-13. Semua kejeniusan ini bisa saja hilang ditelan pasir waktu jika Al-Jazari tidak melakukan satu hal krusial di akhir pengabdiannya. Pada tahun 1206, atas permintaan rajanya, Al-Jazari mendokumentasikan seluruh penemuannya dalam sebuah manuskrip legendaris yang berjudul The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Buku ini mengubah segalanya. Di saat ilmuwan lain pada zamannya hanya menulis teori-teori filsafat yang melangit dan sulit dipahami, Al-Jazari menulis manual praktis. Dia menggambar sketsa teknis dengan detail luar biasa. Dia merinci bahan logam dan kayu yang dibutuhkan hingga cara merakit setiap roda gigi tahap demi tahap. Ini adalah buku panduan Do It Yourself, permesinan pertama di muka bumi. Tujuannya hanya satu, agar para insinyur generasi berikutnya bisa mereplikasi dan mengembangkan mesin-mesin tersebut. Dan sejarah membuktikan visi Al-Jazari berhasil. Ratusan tahun kemudian, manuskripnya diterjemahkan, perlahan meresap masuk ke daratan Eropa yang mulai bangkit. Ide tentang poros engkol, roda gigi presisi, dan otomasi mulai dipelajari secara mendalam oleh para pemikir Renaissance. Dan konsep ini pula lah yang akhirnya sampai ke meja kerja Leonardo da Vinci. Jadi, ketika Anda menyalakan mesin kendaraan Anda esok hari, atau ketika Anda melihat video lengan robot membalikan lempengan bajak di pabrik, ingatlah bahwa pondasi dari semua pergerakan itu tidak lahir di laboratorium masa depan yang dingin. Teknologi itu lahir dari keringat dan imajinasi seorang insinyur yang menatap derasnya aliran air di tengah gersangnya padang pasir. Al-Jazari membuktikan kepada umat manusia satu hukum yang mutlak.
Batasan dari sebuah inovasi bukanlah seberapa canggih alat atau komputer yang kita miliki saat ini. Batasan sesungguhnya hanyalah sejauh mana imajinasi kita berani bermimpi dan menembus kemustahilan. Jika seorang manusia di masa lalu bisa merakit keajaiban teknologi hanya dengan bermodalkan bongkahan kayu, perunggu, dan air sungai, bayangkan apa yang seharusnya bisa kita ciptakan dengan teknologi hari ini. Tetap di sini untuk visualisasi epik sejarah berikutnya. Dan teruslah bermimpi besar hanya di Data V Story.